Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Marta, saya dari Prodi Eksekutif Kebidanan dengan NIM 123000135. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika kesehatan materi 6. Selanjutnya, pengertian dari biomekanika. Pengertian biomekanika merupakan suatu kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dan melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Biomekanika kerja. Seseorang pengamat membuat istilah biomekanika kerja atau occupational biomekanik yang didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material, sehingga pekerja dapat meningkatkan performasinya dan di sisi lain dapat minimalkan risiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah faal tubuh, keilmuan fisika dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Contohnya aplikasi dari biomekanika adalah penempatan berat beban angkatan yang direkomendasikan pada pekerjaan penanggaan material secara manual, sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang bagian bawah atau lower back pain. Jenis-jenis biomekanika. Biomekanika diklasifikasikan di dua jenis, yaitu yang pertama adalah general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas tentang hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi bioplastik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik, dan gerakannya disebabkan dengan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Occupational atau biomekanik. Occupational biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antar pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan untuk meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, dan otot. Penerapan biomekanika, aktivitas yang dilakukan manusia terhadap membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubung dengan ini, kegiatan manual material handling atau MMH tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja ketika 25% kecelakaan kerja terjadi saat akibat salah satu urut pada punggung. Di negara industri diperkirakan 70% sampai 80% pendudukan mengalami berbagai macam sakit punggung atau back pain, yang berdasarkan dengan perkiraan terakhir sekitar 10% sampai 50% mengalami sakit punggung bagian bawah atau low back pain. Sudut pandang pemindahan beban dan posisi digital atau posisi pengangkatan tepat di dalam tubuh. Jarak perpindahan vertikal dari titik asal dan beban tujuan. Frekuensi pemindahan hal ini dicatat sebagai rata-rata untuk pemindahan per menit. Untuk pemindahan yang berfrekuensi tinggi atau frekuensi yang terpisah layak diberikan untuk setiap pemindahan yang berbeda periode atau disebut dengan durasi. Total waktu yang diperlakukan dalam pemindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1-2 jam atau 2-8 jam. Berdasarkan penelitian terakhir yang dicantumkan dalam revisi NIOSH atau Golden List, yang dikemukakan dua buah faktor penggali yang mempengaruhi berat badan yang boleh diangkat adalah penggali alimetrik, yaitu pemindahan dengan postur di luar postur,
sagittal dengan membentuk suatu sudut atau maksimal 900 penggali kopling berdasarkan penelitian yang dilakukan pengaruh adanya handle pada RWL atau recommended weight limited, mengakibatkan dengan pengurangan beban dalam pemindahan beban. Dalam dipahami bahwa tingkat kecelakaan muskuloskeletal, jumlah kecelakaan per jam orang pada pekerjaan meningkatkan secara signifikan bila benda-benda yang dipindahkan semakin berat atau satu, dikurangi benda yang dipindahkan dengan jaraknya semakin jauh tubuh, atau H, dikurangi benda yang dipindahkan semakin jauh dari ketinggian optimal yang mengangkatkan beban secara sagittal, atau V, yang berketinggian optimal yang mengangkat beban 70–80 cm atau ketinggian ujung jari dari lantai pada posisi tangan lurus ke bawah. Dengan benda yang dipindahkan semakin sering dipindahkan dengan rumus F. Benda-benda yang dipindahkan semakin menyimpang dari posisi sagittal atau berumus A. Benda-benda yang dipindahkan susah dipegang atau berumus C, yang dipindahkan beban semakin jauh berumus D. Durasi perlamanya waktu bekerja semakin besar. Tulang sebagai alat untuk meredam mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau konektif tisu, yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya, biomekanika berhubungan dengan kerangka manusia. Jaringan penghubung melibatkan 3 bagian, yaitu kartilage atau cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi sebagai dalam pergerakan yang relatif kecil, yang bercontohnya seperti sambungan tulang iga atau ribs dan pangkalan tulang iga atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc, yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh intel publicor vertebratae. Juga terdapat pada ligamen dan otot gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas, mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh dan untuk membungkuk, mengendah, dan memutar, sedangkan disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak baik pada saat translasi dan rotasi. Yang kedua adalah ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang stabilitas sambung atau joint stability, atau untuk di bagian sambungan yang menempel pada tulang ligamen tersusun atau serabut yang letaknya pada paralel. Karenanya tendon dan ligamen yang bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi adanya tegangan konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikan kurangnya efektif dalam menstabilkan joints. Adapun contoh sambungan ligamen yang diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tubuh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sumbu pergelangan tangan. Ketiga ada tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antar tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagenot yang terletaknya paralel dengan panjang tendon. Tendonnya bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Otot atau muskle. Otot berbentuk atas fiber atau fibre dengan ukuran panjang antara 10–40 mm dan berdiameter 0,01–0,1 mm, dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contohnya, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, lari jarak dekat, sprint atau dan lainnya sebagainya. Aerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen.
Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat ini, dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah untuk menurun drastis di bawah normal dan kebalikannya, kadar asam laktat akan meningkat. Dan sudah demikian dengan cara terbaik akan menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dan asam darah. Hal tersebut di atas adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisa pembangkit energinya, dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Karenanya pada ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut dapat menghindari beban otot statis atau static muscular load, oklusi atau penyumbatan aliran darah karena tekanan, misalnya tekanan segi kursi pada popliteal atau lipat lutut. Bekerja dengan lengan berada atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi.